Oh apa? Ya kalau terima ya pasti harus terima kalau ini. Cuma kalau caranya masih nggak terima. Belum ada sih, belum ada. Pokoknya belum ada jadwal sidang karena aku konsultasi sama kuasa hukum aku juga, katanya masih proses tahap 1. Oh iya, harus dong. Karena kan begini, ahli apa lagi yang harus kita undang? Jelas kok anak saya digituin kok. Anak saya nggak diajak main Kinder Joy, enggak. Gitu. Maksudnya apalagi ini yang... Sungguh tak terasa, kisah pilu kepulangan Raden Andante Halif Pramudityo, putra musisi Angger Dimas dan mantan istrinya Tamara Tiasmara telah terjadi lebih dari 100 hari yang lalu. Ya, tanggal 7 Mei 2024 kemarin menjadi sebuah pertanda bahwa 100 hari telah berlalu dari hari yang tak akan pernah dilupakan itu. Oleh karenanya, pihak keluarga almarhum pun menggelar acara pengajian pada tanggal 11 Mei 2024 kemarin. Diadakan secara tertutup, acara pengajian itu diselenggarakan di kediaman Tamara dengan mengundang ustadz ternama, yakni Ustadz Syam. Dalam acara itu, Angger Dimas pun turut hadir bersama sang ayah. Seolah menjadi pertanda bahwa gonjang-ganjing memanasnya hubungan mereka hanyalah sebuah kabar burung yang tidak memiliki dasar fakta apapun. Dan seperti inilah acara pengajian 100 hari Dante yang berjalan dengan hikmat dan penuh kehusyuan. Dalam kehidupan buat orang yang ditinggalkan. Jadi Quran aja masih ada yang puja. Subhanallah. Orang beramal soleh, kita sedekah, bantu orang miskin, anak yatim. Itu aja orang bilang ria, mau dibilang amalnya. Kita tidak pernah ngasih, itu orang kaya tapi tidak pernah sedekah. Pasti ada komentarnya. Subhanallah, hanya orang gila yang berharap semua kolom komentarnya komentar positif, semua hanya orang gila. Jadi kalau ada orang berharap semua orang suka sama dia, itu tidak akan pernah kita dapati. Siapa manusia paling sempurna di atas muka bumi? Nabi Muhammad SAW. Ada yang hujat? Banyak. Sampai sekarang ada. Orangnya sudah tiada, Nabi Muhammad sudah tiada, hanya kebaikannya yang ditinggalkan. Sampai sekarang masih ada yang hujat. Masih ada yang mengatakan Rasulullah itu orang gila. Masih ada. Masih ada yang mengatakan Rasulullah itu ngarang-ngarang. Masih banyak. Masih ada yang menghujat apa yang dibawa oleh. Hari ini agendanya tadi 100 hariannya Dante. Tadi habis Yasin, tahlil, terus sama ada tausiah juga. Sekarang cuma teman dekat aja sama keluarga. Sama ada Papa Dante juga. Melihatnya ya kita ya dengan rasa yang cukup berat ya pasti ya. Mengirimkan doa lah kepada almarhum. Kan juga tadi juga sekalian juga ngirimin doa ke almarhum papa saya gitu. Udah 9 tahun meninggal. Kalau berat atau ringannya sih sebenarnya nggak tahu ya, karena memang perasaan saya tuh emang cukup ada ups ada down juga gitu. Ya kita melihatnya secara ya istiqomah lah. Ya suasananya campur aduk ya, pasti campur aduk. Mikir kayak udah 100 hari aja gitu. Terus ya gimana ya, udah mulai mengikhlaskan gitu. Karena udah 100 hari kan, kasihan juga kalau lama-lama kita masih meratapi gitu kayaknya. Jadi tadi kan juga dengar tausiah dari Pak Ustadz kan, kayak didoain aja gitu ya. Pokoknya 100 hari ini mencoba untuk mengikhlaskan. Tak dapat dipungkiri, kepulangan Dante yang datang secara mendadak betul-betul memberikan luka begitu perih untuk keluarga, terutama bagi Angger Dimas dan Tamara Tiasmara. Bagaimana tidak, bocah Malang itu harus kehilangan nyawanya di usia belia dan dalam kondisi yang begitu menyayat hati. Tak pelak, usai acara 100 harian selesai diselenggarakan, Tamara dan Angger pun tak kuasa meluapkan semua beban hati yang mereka pendam selama ini.
Lantas, seperti apa curahan hati kedua orang tua Dante di peringatan 100 hari kepulangannya? Serta, benarkah pula baik Angger Dimas maupun Tamara Tiasmara sudah benar-benar ikhlas mengucapkan selamat tinggal kepada sang buah hati mereka? Ya kalau terima ya pasti harus terima kalau ini. Teman kalau caranya masih nggak terima. Pasti gimana ya, di mulut ngomong ikhlas, tapi di hati kan kita nggak tahu ya. Di hati tuh pasti masih kayak aduh gitu, kayak nggak ikhlas. Kalau di hati sih aku belum ikhlas sih, cuma makanya lagi berusaha untuk menerima kecil gitu. Aku masih yang kayak dalam hati aku tuh masih yang kayak aduh coba waktu itu nggak kesini ya, coba waktu itu nggak kesini ya. Tapi tadi udah konsul sama Pak Ustadz juga kan di dalam. Iya, aku tadi makanya lama kan di dalam tuh, aku nanya-nanya banyak gitu sama Kak Syam tadi. Ya kalau aku kemarin nggak nitipin, bukan nitipin, kalau kemarin Dante itu nggak berenang, apa dia meninggal juga Pak Ustadz? Aku nanya-nanya gitu, katanya ya namanya itu takdir Allah, emang nggak bisa dirubah. Saya kehilangan ya udahlah, bukan ya udahlah. Saya nggak kesel, saya kesel mah kalau nangis mah ya udah. Saya udah bilang nangis, kalau untuk nangis ibu saya udah kehilangan ibu saya, nenek saya udah kehilangan saya kedua, dua nenek saya kehilangan, ibu saya kehilangan, anak saya kehilangan gitu. Ya mungkin bagi orang-orang mungkin kayak wah gila nih, ya saya juga minta tolong sih, nggak usah dikaitkan lah kayak wah ini mungkin ada ini, enggak, itu semua udah panggilan Allah semua. Apa ya, kalau luka itu abses ya, apa sih ya, udah mati rasa sih. Kalau mati rasa ya mati rasa pasti. Sama pembelajaran, kalian semua hidup di dunia ini pasti kehilangan seorang, pasti ada yang berpulang. Ya mungkin saya salah satu orang yang di combo ini pulangnya banyak gitu ya. Ya tapi di balik semua itu ada pelajarannya gitu. Di balik senyum saya, di balik ya kita bercanda-bercanda sekarang gitu ya. Setengah formil lah. Ya tapi banyak pelajaran yang saya ambil. Apalagi ya tentang bagaimana kondisi apa ya kondisi hukum kita sekarang sih. Ya tetap kuat ya demi kelancaran semuanya gitu. Dante juga kan nanti sedih gitu kalau lihat akunya tiap hari masih murung, masih apa, Dantenya pasti kan sedih juga. Jadi ya kuat-kuatin. Tiap hari ke makam, pokoknya kalau emang lagi nggak ada kerjaan pasti aku ziarah tiap hari. Perasaan duka dan kesedihan mendalam nampaknya bukan satu-satunya hal yang berkecamuk di relung hati Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Iya, pasalnya kerinduan yang dahsyat ikut meraung-raung di benak mereka. Rasa rindu di hati Tamara pun kian dibuat parah kala menyaksikan sahabat-sahabat almarhum Dante yang kemarin turut hadir untuk mengirimkan doa. Menariknya, Tamara lantas mengambil langkah unik guna membayarkan rasa rindunya itu, yakni dengan membagi-bagikan mainan kesayangan Dante kepada para sahabat. Lantas, apa yang membuat aksi itu sampai terbesit di benak Tamara? Cuma kalau barang-barang kesukaan Dante masih ada, masih aku simpen. Tapi ini lagi aku bagi-bagiin ke teman sekolahnya gitu, biar dirawat lah sama teman-temannya. Kayak Lego-legonya nih aku kasih-kasihin ke teman yang datang. Karena teman-temannya kan masih nanyain Dante terus gitu. Jadi aku kasih mainannya aja biar kalau mereka kangen dimainin gitu. Bikin rindu kayak teman-temannya datang semua kan. Pas lihat teman-temannya tuh jadi kayak lihat Dante. Ada sahabatnya di dalam masih ada, terus dia nanya-nanya tadi sama Pak Ustadznya juga. Kayak Dante lagi ngapain di surga katanya gitu. Lagi lari-lari. Kok Pak Ustadz tahu Dante lari-lari, dia teman-temannya masih nanya-nanya terus gitu. Makanya di dalam masih nemenin aku tadi, teman-temannya lagi main di kamar Dante. Kalau untuk rindu mungkin cuman saya sama Dante aja sih yang tahu ya. Saya menyimpan saya sama Dante aja. Yang sekarang saya lagi fokuskan, yang saya lagi bener-bener fokuskan ya persidangan ini aja sih sebenarnya. Karena ini semacam kayak tugas saya sebagai orang tua begitu. Jadi kalau misalnya masa-masa sama Dante, insya Allah saya sudah ikhlas, tapi bukan perbuatannya yang saya ikhlas. Terlepas dari perihnya luka yang mulai saat ini akan terus mengiringi kisah hidup mereka, Tamara dan Angger tampak masih teguh mengejar keadilan bagi sang putra.
Seperti diketahui, sejak tanggal 9 Februari silam, tersangka YA yang diduga bertanggung jawab atas meninggalnya Dante telah diamankan pihak berwajib. Namun, hingga sampai saat ini pula pengadilan perdana yang mereka nanti-nantikan itu tak kunjung datang. Padahal, belum lama ini pihak kepolisian dikabarkan sudah melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Lantas, seperti apa Tamara Tiasmara dan Angger Dimas menanggapi tersendatnya proses hukum tersangka YA? Serta bagaimanakah pula persiapan Tamara Tiasmara dalam menyambut sidang perdana? Persiapan persidangan pastinya udah aku siapin banget. Sekarang kan masih tahap 1. Kemarin aku udah cek juga, baru cek ke kepolisian. Berkasnya Dante itu masih di tahap 1. Lagi dicek sama kejaksaan, dan ada, kalau nggak salah ada kekurangan berkas itu, untuk ada tambahan BAP ya, tambahan penyidikan gitu sih. Belum P21. Jadi sebenarnya berkasnya itu masih tahap 1. Kan kalau di sana kan nanti dicek jaksa, misalkan ada yang kurang dibalikin lagi gitu kan. Terus dicek lagi gitu ya. Semoga aja cepat lengkap sih. Gitu. Dan ini kan seharusnya seharusnya udah ke kejaksaan nih. Saya nggak tahu nih ada kabar apa nih. Yang saya tahu terakhir itu P18. P18 itu berarti ya nanti teman-teman cek aja di itu apa pengertiannya. Oke, jadi begini. Saya itu update waktu di pemakaman ibu saya. Waktu itu tahap 1, padahal waktu itu udah tahap 1, penyerahan berkas, pengecekan, tiba-tiba sekarang jadi P18 terakhir hari Kamis ditanya, Kamis minggu kemarin. Saya kaget tuh, kok sampai P18 berarti ini ada yang belum selesai, sementara masa tahanan udah habis begitu kan. Nah, ini yang saya mau update lagi sih saya udah punya kuasa hukum sekarang gitu. Kalau ya teman-teman udah tahu ya. Pak Winengku. Jadi dia juga, wah ini kok sampai P18, cuman akan kita telusuri lagi gitu. Kemarin kan cek juga, kalau nggak salah itu yang kurang keterangan, tambahan dari saksi ahli kalau nggak salah itu. Oh iya, harus dong, karena kan begini, ahli apa lagi yang harus kita undang? Jelas kok anak saya digituin kok. Anak saya nggak diajak main Kinder Joy, enggak. Gitu. Maksudnya apalagi ini yang juga apa ya? Selama beberapa minggu ini kan ya saya dengan Tamara bertemu, saya ingin tahu ini ada apa. Akhirnya dijelaskan bahwa benar ada ancaman, itu benar. Pasti belum ada. Pokoknya belum ada jadwal sidang karena aku konsultasi sama kuasa hukum aku juga, katanya masih proses tahap 1. Sebenarnya kalau misalnya ada peribahasa if you know gitu. Kalau kalian tahu kenapa kayak begini. Makanya itulah saya pernah bilang, semoga negara kita itu bukan negara aristokrasi gitu. Cuman aristokrat hanya beberapa orang doang yang megang hukumnya gitu. Jadi ya tumpul ke atas gitu. Semoga ini saya nggak mau ada gunjingan segala macam terhadap pihak-pihak tertentu. Cuman semoga aja kita berdoa aja seadil-adilnya gitu. Karena kan ini bukan kasus yang biasa menurut saya. Ini yang luar biasa. Ini benar-benar luar biasa karena gini. Ini nyawa seorang anak kecil. Gitu. Tidak bisa dibandingkan dengan dengan jasa-jasa atau apapun. Ini nyawa gitu. Nyawa yang hilang. Keadilan di mana? Di lain sisi, tersendatnya proses hukum terhadap tersangka YA nampak tak membuat Tamara Tiasmara dan Angger Dimas menjadi patah arang. Pasalnya, sampai detik ini, keduanya masih meyakini bahwa keadilan di Indonesia akan melahirkan perasaan lega di hati mereka di akhir cerita nanti. Lantas, mungkinkah Angger Dimas dan Tamara akan menghadiri setiap agenda persidangan tersangka YA nanti? Serta hukuman apakah yang menurut mereka tepat dijatuhkan kepada tersangka YA bila ia terbukti bersalah? Yang gini, saya nggak bisa menyebutkan hukumannya, cuman yang tertuang saja di 340. Karena begini,
kita kan juga banyak pertimbangan kayak konferensi Genova gitu, Geneva gitu ya. Untuk kejahatan-kejahatan yang luar biasa itu kan memang panjang begitu. Tapi apakah nanti setimpal? Nanti kita bisa melihat dong bagaimana kualitas hukum di negara kita. Bener nggak, kawan-kawan? Yang aku harapkan itu diharapkan hukuman seberat-beratnya. Gitu, semoga hukumannya dia itu ya yang tadi aku bilang, aku pengennya dia dihukum seumur hidup atau hukuman mati, karena kan dia menghilangkan nyawa anak kecil gitu. Dimana hati nuraninya nih kalau misalkan hukumnya nggak adil gitu loh. Maksudnya semoga aja sih hakim nanti bisa ngasih hukuman yang seadil-adilnya. Insya Allah aku akan selalu hadir. Kalau misalkan aku nggak ada kerjaan atau apa, aku pasti akan hadir. Pengen lihat langsung gimana proses persidangannya. Ada baiknya teman-teman yang mengikuti sidang. Di situ teman-teman sendiri, saya berharap dengan bantuan teman-teman wartawan ini bisa melihat, bisa memahami juga dan mengerti bagaimana gini, secara normatif itu kan dihukum itu bersalah, menghilangkan nyawa, dipersidangkan, dihukum gitu. Kita menganut equality before the law gitu. Tapi ya terlalu equality menurut saya gitu, karena sudah maksudnya ya jelas walaupun tertutup ya, tapi nanti kan kalau nggak salah dari pihak ada request lah dari pihak saya tuh untuk ada yang ditampilkan supaya ini jelas di masyarakat gitu. Anak saya tuh diapain aja gitu, anak kami tuh diapain aja gitu. Makanya nanti saya lebih berharap malah lebih teman-teman yang melihat, karena kita ini, keluarga besar Tamara itu melihat, itu sudah sangat melihat ini, aduh kok ini gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.